Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan Enron. Baik, langsung saja ke videonya. Perusahaan Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar yang pada saat itu menduduki peringkat ke-7 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985 oleh Kenneth Lay yang menggabungkan dua perusahaan yaitu Aston Natural Gas dan Internoc. Perusahaan Enron ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyalur gas alam melalui pipa. Perusahaan Enron ini berkembang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 15 tahun, mereka sukses menarik perhatian masyarakat luar akan keberhasilan perusahaannya. Kemudian pada akhir tahun 1997, manajemen merubah Enron menjadi Enron Capital and Trade Research. Karena pendapatannya meningkat drastis dari 2 miliar US dollar menjadi 7 miliar US dollar. Dan memperkerjakan karyawan dari 200 orang meningkat menjadi 2.000 orang. Kemudian pada Januari tahun 2000, harga saham di Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 US dollar, bahkan meningkat menjadi 90,56 US dollar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world. Selain banyaknya perhatian yang muncul pada perusahaan Enron, ada juga sisi lain yang menanyakan bagaimanakah Enron ini menghasilkan uang dengan sangat cepat. Nah, itu menjadi pertanyaan munculnya masalah yang akan timbul. Kemudian permasalahan yang timbul yaitu selain bisnis komoditasnya, Enron memiliki divisi lain yang disebut aset dan investasi atau monetaristnya. Kemudian, pada 20 Februari 2001, majalah internasional Fortune mengungkap Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak hutang. Oleh karena itu, terungkap sudah Lay melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan. Dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga hutang-hutangnya tidak ketahuan. Dengan cara menyalahgunakan dana, melebih-lebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan, atau tidak melaporkan keberadaan liabilitas. Ini melibatkan karyawan, akun atau perusahaan itu sendiri, dan menyesatkan investor atau pemegang saham. Nah, jenis akuntansi kreatif ini dapat diartikan suatu penipuan dan penyelidikan. Biasanya diluncurkan oleh badan pengawas pemerintah, seperti Securities and Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat. Karyawan yang melakukan kecurangan akuntansi atas permintaan majikannya ini dikenakan tuntutan pidana terhadap masing-masing pribadi. Nah, pelaporan keuangan yang curang ini juga dikenal sebagai earning management fraud. Dalam konteks ini, manajemen secara sengaja memanipulasi kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi untuk meningkatkan laporan keuangan pada perusahaannya. Oleh karena itu, skandal Enron ini dipublikasikan pada Oktober tahun 2001, yang merupakan sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas. Diikuti dengan pembubaran Arthur Andersen yang merupakan salah satu dari 5 audit terbesar dan kemitraan akuntansi di dunia. Kemudian, pemegang saham Enron mengajukan gugatan 40 miliar US dollar kepada direksi Enron setelah harga saham perusahaan yang mencapai 90,75 per saham. Pada pertengahan 2000,
anjlok menjadi kurang dari 1 US dollar pada akhir November 2001. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC memulai penyelidikan. Dari hasil tersebut, banyak eksekutif di Enron didakwa dengan berbagai tuduhan dan beberapa diantaranya kemudian dijatuhi hukuman penjara. Perusahaan Arthur Andersen dinyatakan bersalah yang secara ilegal menghancurkan dokumen yang relevan untuk penyelidikan SEC atau Securities and Exchange Commission yang berwenang membatalkan izin untuk mengaudit perusahaan publik serta secara efektif berwenang menutup perusahaan. Nah, pada saat putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Arthur Andersen telah kehilangan sebagian besar pelanggannya dan telah berhenti beroperasi. Karyawan dan pemegang saham Enron menerima pengembalian terbatas dalam tuntutan hukum, meskipun kehilangan miliaran uang dan harga saham. Oleh karena itu, dengan adanya kasus yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebelumnya sebagai konsekuensi dari skandal itu, peraturan dan perundang-undangan baru diberlakukan untuk memperluas keakuratan pelaporan keuangan untuk perusahaan publik. Salah satu undang-undangnya adalah Sarbanes-Oxley Act yang menaikkan hukuman terhadap perilaku menghancurkan, mengubah, atau merancang catatan dalam penyelidikan federal atau karena berusaha menipu pemegang saham. Nah, undang-undang tersebut juga meningkatkan akuntabilitas perusahaan audit untuk tetap tidak memihak dan independen terhadap klien mereka. Nah, dari sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu skandal yang menimpa Enron dan membuatnya mengalami kebangkrutan disebabkan oleh ulah buruk para pemimpinnya yang serakah dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Kesimpulan selanjutnya yang dapat diambil dari kecurangan yang dilakukan perusahaan Enron ini adalah bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana auditor telah melanggar kode etik profesi akuntan publik, di mana auditor memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang sangat baik. Namun fakta sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan telah berada di ujung ambang kebangkrutan. Nah, hutang perusahaan yang cukup besar yang disembunyikan dengan menggunakan entitas yang memiliki tujuan khusus. Hal ini terjadi akibat ketidakindependenan auditor dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien, karena adanya konflik kepentingan antara pengungkapan yang objektif dan mempertahankan klien yang potensial. Hal ini merupakan sebuah ketidakjujuran dan kebohongan yang disebabkan oleh dilema etika yang dialami kantor akuntan publik. Auditor yang terlibat juga melanggar kode etik profesional sebagai akuntan independen karena dengan sengaja memusnahkan dokumen-dokumen penting yang merupakan bukti audit yang relevan, serta menciptakan laporan audit yang menyesatkan. Nah, perilaku yang tidak etis ini kemudian akhirnya menuju kehancuran perusahaan korporat tersebut dan menyisakan kerugian bagi berbagai pihak, sehingga mempengaruhi bursa perekonomian global, di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya review dari kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron di Amerika Serikat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.